Live in your podcast, Playing Hours. 3, 2, 1, Temesu Education Podcast. Hi friends! Welcome to our podcast. I'm Nur Almira Erika Syapina as your host today, and this is Ngobras with Temesu Education Podcast. Live in your podcast, play in ours. So guys, I have a question. What do you think if we talk about teenager? Of course, they will definitely be famous for their enthusiasm, especially achieving achievements. And for that, we are here with a very inspiring teenager figure to talk about what is your motivation for studying at Semasa. Rebecca Malfaroza. Hi everyone, my name is Rebecca Malfaroza. I am a Duta Pelajar Juara Indonesia. Hi Mbak Ira. Hello Rebecca. So Rebecca, how's life? Alhamdulillah, I'm fine Mbak Ira. How about you Mbak Ira? I am very well, thank you, Rebecca. So guys, for your information, Rebecca ini adalah salah satu siswa SMA Negeri 1 unggulan Muara Enim yang terkenal akan prestasinya. By the way, Rebecca, sebelum kita mengulik lebih dalam prestasi apa aja sih yang udah Becca dapetin, Mbak mau tanya nih, what is your motivation for studying at Semansa? Based on the information, I from to Junior High School number 1 Muara Enim. SMA Negeri 1 unggulan Muara Enim ini merupakan salah satu sekolah terbaik yang telah terbukti dengan prestasi-prestasi yang diraihnya di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Dan juga alumni-alumni nih Mbak, yang sudah melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi, yang terbaik di Indonesia, dan juga sekolah ikatan dinas. Dan oleh karena itu, Rebecca sangat-sangat termotivasi nih Mbak, dan juga ingin mengembangkan prestasi-prestasi Rebecca di semasa ini. Oke, wow, ini baru dari motivasi aja udah keren banget. Ini udah 1 semester ya di Benar Semansa. banget. Jadi kira-kira apa aja nih prestasi yang udah Becca dapetin selama setengah tahun belajar di Semansa? Oke, sedikit bercerita Mbak. Boleh banget. Rebecca merupakan salah satu perwakilan dari Provinsi Sumatera Selatan dalam kegiatan Forum Pelajar Indonesia. Dan selain itu juga Rebecca merupakan Duta Pelajar Juara Indonesia. Selain itu, Rebecca menjuarai juara 1 dalam video edukasi yang dilaksanakan oleh Bujang Gadis Tahit Unsri. Dan juga Rebecca merupakan juara 1 Challenge Tuludo yang dilakukan oleh UNICEF. Wow, how did you get all those achievements? Is there cause by this school? Mungkin ada sesuatu yang membuat Rebecca ingin semangat lagi mencapai prestasi itu selain dari motivasi, dan itu karena Rebecca belajar di Semansa. Kira-kira ada nggak? Ada banget Mbak, dimana pembelajaran di Semansa ini beda nih dari sekolah yang lain. Oke. Nah, di sini kita ditekankan, kita harus memiliki visi dalam diri kita. Kita harus memiliki yang namanya prinsip dalam kehidupan sehari-hari maupun prestasi dalam akademik. Iya benar. Dan kita harus berprestasi nih dalam akademik maupun non-akademik. Dan di Semansa ini itu ada yang namanya jam organisasi. Iya benar. Nah, di jam organisasi ini kita belajar tentang jiwa sosial kita. Di mana di sana banyak banget nih teman-teman dan senior yang ingin berkembang bersama-sama dan juga ingin meningkatkan dalam public speaking. Nah, di sana jiwa sosial ada, Mbak. Di sana juga ingin meningkatkan motivasi belajar kita. Oke, mungkin alasannya dari organisasi itu juga ya, Rebecca bisa masuk di Forum Pelajar Indonesia. Benar ya? banget, Mbak. Itu non-akademik ya jatuhnya. Oke, dari tadi Mbak udah tertarik sama forum pelajar yang tadi Becca sebutin. Boleh ceritain sedikit nggak? Apa aja sih yang kalian lakuin selama kalian berada di forum pelajar ini? Oke, boleh banget dong, Mbak. Dari awal, Mbak? Boleh banget. Oke, nah di sana forum pelajar ini merupakan wadah di mana mempertemukan 150 pelajar se-Indonesia yang memiliki integritas dan kapasitas yang tinggi serta jiwa kepemimpinan. Nah, di mana di sana diseleksi dulu dan terkumpullah 150 pelajar se-Indonesia. Dan juga kami kunjungan ke kementerian-kementerian terkait tentang membahas kepemudaan Indonesia Emas di tahun 2045. Oke, itu dari Sumatera Selatan ada berapa orang jadi? Dari Sumatera Selatan itu ada 6 orang. Ada 6 orang dan Rebecca jadi salah satunya ya. Alhamdulillah. Wow, Rebecca sekarang umur berapa sih?
Rebecca umur 15 tahun. Gila, gokil banget nih guys, umur 15 tahun, remaja usia 15 tahun, tapi udah punya pencapaian setinggi itu. Itu 150 orang bener-bener seluruh penjuru Indonesia. Bener banget Mbak, dari Sabang sampai Merauke. Wah, itu kalau yang paling usianya paling atas itu umur berapa? Sekitar 18 tahun mungkin Mbak, karena itu batasnya adalah kelas 3 SMA. Oh, kelas 3 SMA, jadi bener-bener memang masih pelajar ya? Benar. Gimana rasanya ketemu sama orang yang usianya beda-beda dengan kita dan dari daerah yang beda juga? Yang pastinya ada nggak sih perbedaan dengan kita yang hidup di Sumatera Selatan ini? Benar banget Mbak. Sebenarnya di sana Rebecca itu merasa insecurity, di Oh, mana bertemu dengan pelajar-pelajar di seluruh Indonesia nih yang memang benar-benar memiliki bibit-bibit unggul bisa dibilang, yang memiliki public speaking yang bagus, terus prestasi-prestasi yang luar biasa dan dijadikan menjadi satu wadah. Dan menurut Rebecca itu setiap berbagi ide dan diskusi menghasilkan yang namanya yang sangat luar biasa pokoknya Mbak. Oke, jadi kayak wawasan kita tuh lebih terbuka Benar nggak sih? banget, Karena lebih terbuka. ada bermacam-macam pemikiran gitu. Apalagi orangnya dari berbeda-beda daerah ya. Benar banget Mbak. Oke, terus tadi Beka ada bahas tentang berkunjung ke kementerian-kementerian. Benar. Mbak boleh tanya nggak? Salah satu tempat nih, satu aja nih, yang paling wow menurut Beka, itu kemana? Menurut Rebecca sendiri itu ada di gedung DPR MPR RI di Senayan. Keren banget. Nah, di mana di sana Mbak, kami kalau kita berbicara tentang DPR, Benar. itu pasti akan berbicara tentang politik. Ya. Nah, tetapi kita bukan hanya berbicara tentang politik saja di sana. Kita di sana ditanamkan, diberi tahu bahwa kita sebagai seorang remaja kita harus mempunyai karakter dalam diri kita. Karena kitalah yang akan menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Dan saat ini sebenarnya pemerintahan Republik Indonesia itu sedang berbondong-bondong nih untuk mempersiapkan generasi-generasi yang akan menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Nah, salah satunya dengan kegiatan-kegiatan positif ini, yaitu Forum Pelajar Indonesia. Oke, benar, bagus banget ya. Jadi forum yang Rebecca ikutin ini, jadi bukan cuman fokus ke pendidikannya, tapi juga Benar banget. sosialnya juga dibangun, terus karakternya jadi ya tadi Benar. juga dibangun. Karena kalau bukan kita, Siapa lagi? lagi? Oke, jadi kita sebagai remaja, generasi penerus bangsa memang harus mempersiapkan masa depan. Oke, bagus banget nih. Ini baru ngobrol beberapa menit aja, tapi wah, semangat barunya nih langsung muncul. Nih kalau boleh jujur, Mbak ya, merasa kayak wah ternyata dunia tuh luas banget ya, dan aku masih di sini aja, sedangkan ada banyak orang yang sekarang udah banyak dapat bekal lebih gitu. Selain dari sekolah, ada lagi nggak yang motivasi Rebecca bisa jadi sekarang? Sebenarnya itu ada di organisasi Mbak. Di mana organisasi ini memperkaya jiwa sosial Rebecca. Oke. Nah, di mana di sana dipertemukan nih, bukan hanya bertemu dengan 1-2 orang aja, tetapi teman-teman yang mempunyai kapasitas yang tinggi dan ingin sama-sama berkembang di sana. Oke, benar. Dan senior nih yang benar-benar ingin mendorong kita untuk belajar tentang banyak hal, yang salah satunya adalah public speaking. Iya. Dan hingga sampai sekarang nih, alhamdulillah mereka mensupport Rebecca sehingga Rebecca bisa sampai di titik ini. Ini orang tuanya pasti bangga banget nih punya anak kayak Rebecca nih. Wah, ini keren banget percakapannya. Kalian nggak bakalan dapet percakapan sekeren ini kalau nggak di Tembesu Production nih, kalau nggak di podcast ini. Oke, Benar banget. sebelum menutup percakapan yang seru ini, yang sangat menyenangkan ini dan juga menginspirasi, Rebecca punya pesan nggak buat teman-teman yang lagi nonton podcast kita hari ini? Sedikit bercerita Mbak, sebenarnya kalau dalam suatu perjalanan itu nggak ada dong perjalanan yang namanya mulus, pasti Benar. ada segala rintangannya. Benar, Nah, nggak bakalan mudah ya. benar banget. Rebecca ini pernah mengalami suatu kegagalan, di mana Rebecca menganggap bahwa dengan kegagalan ini nih, mimpi Rebecca itu tidak akan pernah terwujud. Oke. Nah, padahal di sisi lain Rebecca berpikir bahwa dengan adanya kegagalan ini adalah batu loncatan kita Benar banget. untuk melanjutkan perjalanan kita. Nah, Rebecca ingin berpesan untuk diri Rebecca sendiri khususnya dan teman-teman sekalian yang sedang menonton, jika kita memiliki suatu kegagalan, kita boleh rapuh pada saat itu.
Kita boleh menangis pada saat itu, tetapi ingat, itu masih ada hari esok. Dan hari esok itu kita harus bangkit dengan diri kita yang terbaik, dengan versi diri kita yang terbaik. Karena jadikan kegagalan itu sebagai batu loncatan kita. Dan kegagalan itu merupakan kesuksesan yang tertunda. Wow, keren banget nih guys. Jadi ingat ya guys, apapun masalahnya, walaupun kalian pernah merasakan gagal, kita harus bangkit. Oke, makasih banyak Rebecca udah meluangkan waktunya untuk berbincang di Tembesu Education Podcast pada hari ini. Makasih banyak. Sama-sama Mbak. Rebecca juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah menjadi berpartisipasi dan ikut andil dalam podcast yang sangat-sangat spesial ini. Sama-sama Rebecca. Oke guys, itu tadi podcast kita pada hari ini. Thank you very much to everyone who listen to this podcast. Hopefully increase our knowledge. Bye-bye guys. Bye. Tembesu Education Podcast. Live in your podcast, play in ours. See you. One, the Muslim Education Podcast.